Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga senantiasa kalian semua di rumah diberikan kesehatan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua terjauhkan dari segala mara bahaya termasuk penyakit-penyakit yang tidak kita kendaki. Anak-anak, hari ini kalian kembali belajar bersama saya. Saya berharap apabila ada sesuatu yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung WA pribadi kepada saya ya. Nah, alangkah baiknya apabila kita mengawali kegiatan kita dengan kegiatan berdoa. Seperti biasanya kita membaca surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Illa hadiradin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan berdoa sudah kita mulai dengan baik. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang wirausaha. Nah, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Di pertemuan kali ini insya Allah Bu Yuni akan membahas 3 mata pelajaran. Apa saja itu? Yaitu IPA yang kita bahas tentang magnet, dan bahasa Indonesia kita belajar tentang jenis-jenis informasi, teks formulir ya. Untuk IPS-nya kita belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, untuk persingkat waktu kita lanjut saja pada materi yang pertama, yaitu materi IPA. Nah, materi IPA, Science Education Center of Magnet. Apa itu magnet? Ya. Nah, kalian tahu gambar apa yang ada di atas? Nah, di sini adalah gambar benda yang biasanya ditempelkan di, iya benar sekali, ditempelkan di kulkas. Tahukah kalian gambar apa itu? Dia adalah hiasan magnet. Biasanya dipasang di pintunya kulkas ya. Apakah kalian ada hiasan magnet seperti itu yang kalian tempel di lemari es di rumah? Ada. Nah, bagaimana dia bisa menempel pada dinding pintu kulkas? Nah, hal itu bisa terjadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut setelah kita tahu apa itu magnet. Anak-anak, apakah itu magnet? Nah, magnet itu adalah batu yang dapat menarik benda tertentu ya. Dia bisa menarik benda tertentu. Benda apakah yang bisa ditarik oleh magnet? Nah, tentunya dia memiliki sifat-sifat tertentu sehingga bisa ditarik oleh magnet. Magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu, sekitar 4 abad yang lalu ya. Karena ditemukannya di kota Magnesia, maka batu itu disebut magnet
Ya, jadi kalau kalian ditanya asal mula magnet secara singkat, kalian bisa menjawabnya ya. Magnet itu berupa batu yang ditemukan di kota kecil bernama Magnesia. Pada kapan? 400 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun berapa? 1600-an ya. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda yang dapat ditarik magnet di sini ada peniti, besi, dan klip. Jadi jenis logam ini bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan contoh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet di sini ada karet, kayu, dan plastik. Nah, kelompok logam, dia masuk kelompok logam tetapi dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Namanya adalah kuningan dan emas. Jadi perhiasan ibu kalian atau nenek atau siapa saja yang ada di keluarga kalian yang terbuat dari emas, dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sifat magnet ada beberapa, ada 5 ya kurang lebih. 1. Magnet memiliki gaya tarik, jadi dia bisa menarik benda tertentu seperti peniti, klip, dan juga besi. Kemudian dia dapat menembus benda. Benda yang dapat ditembus magnet contohnya adalah kayu. Jadi misalnya ketika kalian punya magnet, kemudian di atas kayu, papan, di atasnya kalian kasih benda besi, bawah papan ya. Papan tadi terbuat dari kayu, kemudian di papannya kita gerakkan, pasti besi yang ada di atas ikut bergerak sesuai dengan arah magnet yang kita gerakkan. Dan yang berikutnya memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Memiliki gaya tarik magnet berada di ujung atau kutub magnet. Dan dari kutub magnet tersebut dapat bersifat tarik-menarik dan juga tolak-menolak. Kapan dikatakan tarik-menarik? Dikatakan tarik-menarik apabila dia bertemu dengan kutub yang tidak senama. Jadi kutub utara ketemu dengan kutub selatan, dia tarik-menarik. Tapi kalau senama, utara dipertemukan dengan selatan, utara dengan utara maupun selatan dengan selatan, maka dia akan tolak-menolak atau tidak mau saling menarik. Nah, itu sifat magnet. Yang berikutnya adalah jenis magnet. Magnet dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah magnet alam. Apa itu magnet alam? Ya, pada zaman dahulu batu magnet dianggap memiliki kekuatan gaib karena bisa menarik benda itu, tapi ternyata sebenarnya tidak ya. Nah, dan batu ini ada karena tidak ada campur tangannya manusia. Jadi proses pembuatannya secara alami sehingga dianggap ujuk-ujuk ada. Sehingga benda itu dianggap memiliki kekuatan gaib karena ciptaan Allah dan dia mempunyai kekuatan yang beda, dapat menarik benda tertentu. Nah, padahal tidak, dia termasuk magnet alam karena proses alam. Dan orang Yunani menggunakan magnet itu untuk menunjukkan arah, yaitu arah utara dan arah selatan. Dan magnet yang kedua adalah magnet buatan. Karena banyaknya kebutuhan kita terhadap magnet, maka perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mengajak kita untuk menciptakan magnet buatan. Nah, di sini akhirnya nanti ada beberapa bentuk dari magnet, mulai dari magnet batang dan seterusnya ya. Magnet ini bisa dibuat dari besi, baja, maupun campuran logam lainnya. Tentunya ada perbedaan antara kekuatan magnet yang terbuat dari besi maupun baja. Kira-kira apa bedanya magnet yang terbuat dari besi dan magnet yang terbuat dari baja? Nah, magnet buatan memiliki bentuk. Nah, di sini ada 5 bentuknya, mulai dari yang silinder, hati-hati ya, yang seperti ini adalah silinder. Kemudian yang seperti ini tabung, yang ini bentuk U, dan yang ini ladam atau tapal kuda, dan yang seperti ini ya, dia memiliki 4 sudut ya di sini. Seakan-akan punya diagonal 1. Di sini dinamakan magnet jarum. Magnet jarum ini banyak sekali digunakan pada kompas ya. Jadi bukan pada jarum jam ya, jadi pada kompas. Kalian banyak sekali kadang yang menyebutkan pada jarum jam ya. Oke, berikutnya
Sifat magnet buatan, tadi ada yang terbuat dari besi dan ada yang terbuat dari baja. Magnet sementara, sifat kemagnetannya cepat hilang. Bahan yang biasa digunakan adalah besi. Jadi ketika kalian nanti praktek membuat magnet bahannya dari besi, maka nanti sifat kemagnetannya, gaya tariknya akan mudah hilang. Berbeda dengan magnet yang terbuat dari baja. Magnet yang terbuat dari baja memiliki sifat tetap dan sulit dihilangkan. Jadi ada perbedaan dari sifat ketika bahan penyusunnya juga berbeda. Nah, untuk yang berikutnya di sini adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3, mulai dari 1 digosokkan. Ya, digosokkan. Jadi di sini ada magnet yang digosokkan pada besi atau baja. Cara menggosokkannya ini searah. Kalau kita ke bawah terus, kalau ke atas terus ya. Jadi nggak boleh setelah dari atas ke bawah langsung dari bawah ke atas atau sebaliknya nggak boleh digosok. Jadi searah ya. Dan untuk yang berikutnya adalah induksi yang dinamakan induk. Di sini ada magnet induknya. Kemudian dengan batang besi, ya, magnet kekuatannya disalurkan melalui batang besi bisa menarik klip atau benda kecil yang ada di ujung besi. Dan untuk yang berikutnya adalah cara membuat magnet secara elektromagnet. Jadi elektro ini berarti ada aliran listriknya, ya. Jadi di sini arus listriknya memanfaatkan energi yang bersumber dari baterai. Dipasang sebuah kumparan dililitkan pada paku sehingga energi listrik yang ada dari baterai mengalir ke paku dan akhirnya bisa menarik benda-benda kecil yang ada di ujung paku. Nah, sekarang kegunaan magnet, kenapa kita sampai menciptakan magnet buatan? Karena banyak sekali. Di sini ada beberapa contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dipasang di ujung obeng untuk menarik baut atau benda kecil. Kemudian yang berikutnya di kompas, yaitu untuk menunjukkan arah, dan di kulkas, yaitu digunakan pada pintu kulkas dan pada kotak pensil. Nah, di sini ya. Jadi di kotak pensil di sini pasti ada magnet yang tidak senama sehingga ketika tutup pensil didekatkan dengan badan kotak pensil akan lekat atau tarik menarik ya. Nah, itu kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak. Setelah kita pelajari mulai dari awal mula terbentuknya magnet alam dan juga magnet buatan, dan kita sudah mengetahui sifat-sifatnya magnet, kita sudah tahu kegunaan magnet, kemudian kita bisa membedakan sifat magnet baik yang dari besi maupun yang dari baja, maka kegiatan keterampilan yang akan kita lakukan pada minggu ini yaitu melakukan percobaan tentang sifat kemagnetan. Nah, itu bisa kalian lihat di buku Platinum kalian halaman 56. Nanti kalian lakukan percobaan yang ada di situ, kalian tuliskan pada lembaran atau buku tulis kalian mulai dari tujuan percobaan kalian, alat dan bahan kalian. Di situ tidak terlalu ribet ya. Kemudian langkah-langkah yang sudah kalian lakukan silakan ditulis serapi mungkin. Kalian susun sebuah laporan percobaan singkat dan Bu Yuni minta untuk kalian mengirimkan video singkat tentang sifat kemagnetan yang kalian laksanakan di rumah. Demikian untuk pembelajaran IPA yang sudah Bu Yuni sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Apabila ada sesuatu yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung menghubungi saya di WA pribadi saya di 08282 9324 848. Oke? Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi IPA. Untuk materi bahasa Indonesianya, kita akan belajar tentang teks formulir ya. Teks formulir ini digunakan untuk keperluan kita mendaftar atau menjadi bagian dari sebuah lembaga, yayasan maupun dari suatu kegiatan. Nah,
contoh teks formulir ini ada formulir pendaftaran lomba. Berarti ketika kita mengisi teks formulir pendaftaran lomba, kita mendaftarkan diri menjadi peserta lomba. Kemudian formulir daftar riwayat hidup. Formulir daftar riwayat hidup ini berisi tentang data diri kita secara lengkap. Misalnya kalian anak kelas 6, dimulai dari nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Riwayat pendidikan bisa kalian isi mulai dari TK atau PAUD ya. Jadi nanti ada untuk riwayat pendidikannya kalian bisa menuliskan TK sampai dengan MI ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjutnya di slide berikutnya. Contohnya seperti ini ya. Contoh teks formulir. Di sini ada formulir pendaftaran perpustakaan online. Jadi, kalau kalian mau daftar di suatu perpustakaan online, di sini ada nama, tempat tanggal lahir kalian, alamat, telepon, dan email. Karena di sini online, jadi di sini wajib dilampirkan. Nah, ini contoh teks pendaftaran anggota perpustakaan online. Dan untuk daftar riwayat hidup, di sini dituliskan ya, yang paling atas ini adalah judul dari formulir ya. Daftar riwayat hidup, data pribadi, nama, di sini ditulis Kakak Kiki ya. Bisa dicontohkan di sini namanya Abdul Fatah ya, jenis kelamin pria, tempat tanggal lahir misalnya Sidoarjo tanggal 5 Mei 2004. Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum menikah, tinggi, berat badan, diisi lengkap, kesehatan, sampai dengan pendidikan formal ya, kalian mulai dari TK sampai TK sampai MI. Kemudian non formalnya kalian bisa isi dengan kegiatan kursus yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk kemampuan kalian bisa menuliskan kemampuan non akademik ya. Mulai misalnya kalian pandai futsal, kalian pintar mengetik 10 jari karena keahlian kalian terbentuk selama pembelajaran daring menggunakan laptop sehingga kemampuan mengetik 10 jarinya bisa dikatakan bagus ya. Untuk pengalaman kerja ini nggak usah kalian tulis ya, di sini dikosongi dan langsung dituliskan di sini tempat di mana kalian membuat, misalnya Malang. Nah, tanggal, bulan, dan tahun. Ditulis namanya, misalnya Abdul Fatah. Seperti itu ya. Nanti ada tugas contoh menulis daftar riwayat hidup. Jadi ketika kalian nanti sudah dewasa, sudah ada bekal sedikit demi sedikit. Oh, daftar riwayat hidup itu seperti apa ya. Nah, itu yang sudah saya sampaikan terkait dengan materi bahasa Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi di Indonesia dan yang kedua adalah lapangan usaha yang ada di Indonesia. Satu persatu kita bahas secara singkat dan mudah diingat. Oke, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ada pertanian. Nah, pertanian ini ada lahan basah, lahan kering, dan ladang. Nanti akan Bu Yuni jelaskan di slide berikutnya. Perkebunan ada karet, kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, kelapa, lada, pala, dan masih banyak lainnya. Perikanan, kemudian peternakan. Untuk kegiatan peternakan ini ada sapi, kerbau, dan kuda ya. Dan yang kelima ada perindustrian. Industri ini ada industri rumah tangga dan ada industri modern. Untuk yang ini Bu Yuni sampaikan di sini, industri rumah tangga itu contohnya ya, keterampilan menganyam, membuat perhiasan, kemudian membuat keripik khas ya, membuat apalagi manik-manik seperti itu ya. Dan untuk industri modern ini adalah industri yang sudah menggunakan mesin. Banyak digunakan di tengah kota, misalnya industri kertas, industri apalagi pengolahan minyak sawit seperti itu ya. Dan untuk yang keenam, pertambangan.
Di sini ada tambang emas, perak, dan platinum yang biasa kita gunakan untuk perhiasan, timah, nikel, tembaga, aluminium, besi, mangan, minyak bumi, dan gas alam. Yang mungkin ditanyakan adalah yang bagian bawah, gas alam ini dimanfaatkan untuk apa, Bu? Gas alam atau gas bumi ini dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan bakar yang sehari-hari kita gunakan. Contohnya adalah penggunaan LPG. Nah, untuk pertaniannya kita bahas di sini ya. Pertanian basah. Pertanian basah itu adalah pertanian sawah. Paling optimal dilaksanakan di daerah dataran rendah. Kalau di kota besar ada Kerawang, Indramayu, dan Bekasi. Wilayah lainnya seperti di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Nah, kalau di kita yang paling banyak daerah pertanian itu kira-kira di mana? Nah, nanti bisa kalian gali informasi lebih banyak lagi bersama orang tua kalian di rumah. Kira-kira di daerah Malang yang paling banyak menghasilkan padi, daerah pertanian itu di daerah mana ya, Bu? Ya, Ma, ya, Da. Oke. Kemudian pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering ini biasanya terletak pada daerah yang memiliki ketinggian 500 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan air laut. Kondisi yang subur dan hortikultura. Jadi jagung, kedelai, kacang tanah, umbi jalar, ketela pohon, di situ cocok untuk ditanam di lahan yang kering. Sedangkan untuk pertanian basah, nah ini pertanian ladang atau tegalan, bukan pertanian lahan kering ya. Jadi ada pertanian basah, pertanian kering, ada pertanian tegalan atau ladang. Manfaatkan lahan kering, tidak memerlukan banyak air. Tanaman yang biasa ditanam di sana ada palawija. Palawija itu apa saja ya? Ada jagung, ya ada cabai, kedelai, gitu ya, kacang hijau. Nah, di situ ditanam secara bergantian. Ini bukan pertanian lahan kering, tapi ladang, pertanian ladang. Bisa disebut juga dengan tegalan. Oke. Nah, untuk yang berikutnya saya bahas tentang kegiatan ekonominya ada perkebunan. Perkebunan ini ada yang dilaksanakan oleh perorangan, ada juga yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah. Nah, kalau yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah, dikelola pemerintah, namanya biasanya PTP atau PT Perkebunan. Di sini ada teh, cengkeh, tembakau, karet, kelapa sawit, dan juga coklat. Nah, untuk karet itu sendiri banyak berada di Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan untuk kelapa sawit banyak di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Lampung. Dan untuk tembakau berada di dataran yang tinggi. Kalau di daerah Jawa Tengah ada Klaten, Wonosobo, dan yang ada di Jawa Timur ada di daerah Jember. Dan untuk cengkeh biasanya dia berada di tempat atau dataran tinggi pegunungan. Banyak ada di Sulawesi Utara, ada di Yogyakarta, dan juga ada di Maluku. Nah, itu untuk perkebunan. Yang berikutnya untuk perikanan. Indonesia merupakan negara maritim, negara yang memiliki lautan yang luas. Dengan demikian, sebagian besar penghasilan penduduknya berasal dari lautan. Beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan perikanan yang berpotensi, diantaranya ada di Selat Malaka, ada di perairan pantai utara Jawa, air Tembata Bintung Sulawesi Utara, dan perairan Maluku, daerah Debo Kepulauan Aru. Nah, selain kegiatan ekonomi, sedangkan berdasarkan lapangan usaha di negara Indonesia ada 3. Ada ekstraktif, ada pertanian, dan ada perikanan. Ekstraktif itu apa? Ekstrak berarti dia mengambil langsung, memungut langsung benda dari alam, misalnya tambang. Perikanan, pemungutan rumput laut, termasuk mutiara ya di sini. Kemudian pertanian, berarti kalau pertanian ada proses mengolah tanah, menanaminya dengan tanaman pangan atau tanaman lain yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Dan untuk perikanan itu sendiri adalah kegiatan membudidayakan makhluk hidup yang ada di air, bisa membudidayakan ikan, belut, ya,
Perikanan, ada perikanan laut, berarti langsung dilaksanakan di laut. Nah, untuk perikanan darat ini biasanya dikembangkan di sungai, di waduk, di danau, tambak, dan juga rawa. Nah, untuk tambak ini yang pernah Bu Yuni kunjungi di daerah Sumber Pucung, di daerah Kecopoan. Di sana banyak sekali tambak ikan mujair ya. Nah, anak-anak, berdasarkan lapangan usaha di negara kita itu tadi, ada juga perdagangan. Selain ekstraktif, pertanian dan perikanan, ada juga perdagangan. Jadi kegiatan mengumpulkan barang dari produksi, kemudian dia menjualnya lagi kepada konsumen. Kemudian ada kegiatan industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Contohnya bahan setengah jadi itu yang bagaimana, Bu? Misalnya di sini ada industri kapas. Jadi dari kapas diolah menjadi benang atau kain. Nah, itu adalah produk setengah jadi. Sedangkan produk jadinya ketika industri itu mengolahnya menjadi baju yang siap digunakan, yang siap dikonsumsi oleh seorang konsumen. Jadi bedanya seperti ya. Jadi industri ada yang menghasilkan barang setengah jadi, ada yang menghasilkan barang jadi. Oke, anak-anak, mungkin itu yang dapat Bu Yuni sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Yuni sampaikan karena kalian sudah menyimak video dengan seksama. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas dengan khusyuk ya. Bu Yuni titip salam kepada anggota keluarga Ananda di rumah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, ridho, rahmat Allah, sehingga diberikan kemudahan dalam mendapatkan rizki ya, diberikan kesehatan jasmani, rohani, serta juga ekonominya. Apabila ada informasi atau materi yang Bu Yuni sampaikan kurang jelas, Ananda, Bu Yuni mohon untuk segera menyampaikannya melalui WA ya. Ke saya langsung boleh, ke guru kalian Bu Evi, Pak Imam boleh ya. Salam sehat, salam sayang kepada anggota kalian di rumah. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa seperti biasanya ya, dengan membaca surat Al-Asri. Oke. Tundukkan kepala, pejamkan mata, angkat, tadahkan tangan kita, berharap agar ridho rahmat Allah SWT sampai pada kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi yusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian video yang saya sampaikan. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.